Ada ulama enggak, beda lah, wudu gitu. Yang ini ya ini. Kalau misalkan dia pun berdosa, tapi masih dia ada wudunya tetap sah. Tapi ada ulama mengatakan ya berimpact lah. Tapi Ustaz, alhamdulillah berikutnya kita ada pertanyaan kembali dari jamaah. Nah, dalam kondisi tawaf itu kan memang padat antara laki-laki kemudian perempuan. Nah, bagaimana hukumnya pada saat kita bersentuhan terakhir, Ustaz? Apakah batal wudunya dan kemudian kita harus mengulangi tawafnya, Ustaz? Batal wudu. Taib. Bolak-balik wudu nanti ya. Taib, Ustaz. Ya. Taib, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sama juga dengan kasus itu, masalah apa? Bersentuhan. Alhamdulillah agama kita ini samhah. Agama kita, agama Islam itu samhah, lapang. Makanya kita oleh para ulama itu ditinggalkan kaidah-kaidah. Dan bagi saya kaidah-kaidah itu penting sekali. Makanya seorang penuntut ilmu itu dia harus punya kesungguhan untuk belajar. Agar nanti dia bisa melihat, dia bisa mencari solusi dan mencari alternatif-alternatif. Ketika memang ada keadaan-keadaan itu, oleh syariat itu membolehkan orang untuk mencari sesuai dengan kebutuhan. Salah satu misalkan kaidah itu ad-daruratu tubihul mahzurat. Yang namanya darurat itu sesuatu yang genting, itu dia dibolehkan. Itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Dalilnya itu kan ya itu tadi, ada orang misalkan istilahnya orang sesat jalan, tidak ada makanan kecuali mungkin hanya ada babi yang dia lihat hari itu gitu, untuk dia nyambung hidupnya itu ya oleh agama kita itu diberikan, bukan lalu harus sampai mati begitu. Boleh dengan ukuran untuk itu, dia boleh untuk makan, untuk menyambung hidup. Maka lahirlah satu kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Nah, kembali ke kasus yang tadi, yaitu hukum laki-laki sama perempuan yang bukan mahram itu bersentuhan. Hukum asalnya haram. Hukum asalnya haram. Maka seseorang itu dia harus ada upaya kuat untuk apa? Untuk tidak terjerumus ke situ. Itu jelas itu hadisnya ya. Orang disentuh ditusuk kepalanya dengan jarum itu lebih baik daripada dia harus bersentuhan dengan perempuan bukan mahram. Itu seseorang itu harus ada kesungguhan untuk dia menghindarkan dirinya. Ya, tapi kalau sudah betul-betul tidak bisa terhindar, apalagi di musim haji, itu kan orang kan berdesakan ya. Ya, bukan hanya nanti di musim haji, bahkan mungkin di kasus-kasus yang mabuk. Kayak misalkan orang di angkot. Nah, itu mau bagaimanapun kita juga akan bersentuhan begitu. Ya. Kalaupun saya ada memang di bahasan fikih itu ada yang terkesan membagi, memang merinci. Ada yang dilihat dari aspek mutlaknya nggak boleh. Ada yang aspek ya kalau dia syahwatan bermaksud haram, kalau enggak boleh kayak gitu ya. Ya, tapi kita terlepas dari itu, intinya kita sudah dapat satu keluh dari hadis baginda Rasulullah bahwa seorang itu dia harus ada upaya untuk menjaga diri hubungan antara laki perempuan yang bukan mahram. Dan bagi saya itu sebuah adab kesopan santunan yang sangat tinggi nilainya di dalam agama kita. Itu harus dijaga betul. Nah, kecuali kalau dalam keadaan darurat tadi. Ya, terkait masalah nanti selebihnya itu ada sisa, misalkan batal nggak wudu atau tidak. Yang penting tadi kita sudah pegang hukum asal bersentuhan laki perempuan itu haram. Ya, jadi harus menghindari diri sekuat mungkin. Kecuali kalau darurat tadi ya. Nah, batal wudu atau tidak itu kasus lain. Tuhan laki perempuan yang tadi hukum asalnya haram berimpact untuk hukum masalah wudu. Ada ulama enggak, beda lah, wudu gitu. Yang ini ya ini. Kalau misalkan dia pun berdosa, tapi masih dia ada wudunya tetap sah. Tapi ada ulama mengatakan ya berimpact lah, gitu kan, berimpact gitu. Ya sama kayak kasus misalkan sekarang sholat dengan baju pakaian hasil nyuri. Apakah lalu sholatnya nggak sah? Sholatnya tetap sah. Kalaupun mungkin hasil nyuri, ya nyurinya haram gitu. Tapi yang penting dia sudah datang dengan syarat sah rukunnya, ya sholatnya tetap sah. Nah, nanti bisa dipakai untuk kasus di wudu tadi. Ya, saya tidak ingin panjang karena memang di situ ada perdebatan ya di kalangan
di kalangan para ulama terkait dengan satu ayat di fafsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Itu kan ada tuh tentang ayat wudhu sama ayat wa in kuntum junuban fattaharu. Nanti di situ ada dua sudut pandang para ulama. Tapi yang paling terdekat sih wallahu a'lam, yang paling terdekat bahwa bersentuhan laki perempuan itu tidak membatalkan wudhu, meskipun bersentuhan itu memiliki hukum tersendiri. Wallahu a'lam itu yang menurut dari yang saya pelajari tentunya. Tentu tidak mengkerdilkan pendapat ulama yang mengatakan, karena dua sudut pandang ini dia masih diakomodir oleh usul-usul agama. Iya, bahkan ya bentuk kehati-hatian ulama-ulama yang mengatakan batal itu memang bentuk kehati-hatian karena kita mau menghadap dengan Allah. Jangan sampai kita terlalu bermudah-mudahan dalam masalah konsep-konsep seperti itu. Makanya seperti mazhab Syafi'iyah itu sangat ketat beliau-beliau itu dalam masalah apa? Air contohnya. Kasus-kasus yang seperti tadi ringan, tapi apa? Untuk bagaimana ketika kita masuk sholat itu betul-betul dalam keadaan yakin. Kita datang dalam usul-usul yang pasti. Begitu? Bahkan kalau bisa kita tersisir dari apa? Tersisir dari hal-hal yang makruh, yang haram, agar betul-betul ibadah sholat itu apa? Ya, betul-betul kita dalam yakin untuk itu diterima oleh Allah gitu. Tapi wallahu a'lam, menurut yang saya baca itu bahwa yang paling bahwa tidak batal. Tidak batal, Ustaz. Berarti untuk tawaf juga bisa tetap dilakukan ya, Ustaz? Iya, tetap bisa dilakukan. Ustaz. Semoga menjawab jemaah sekalian, dan jangan lupa follow IG kami di Alisan Travel ID. Barakallahu fikum.